Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya M. Akramul Yasin. Saya mahasiswa Universitas Mataram, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, kelas D semester 2. Video ini bertemakan tentang Pancasila dan komitmen pemberantasan korupsi di Indonesia. Korupsi merupakan kegiatan yang merugikan kepentingan publik atau masyarakat luas untuk keuntungan pribadi atau golongan. Di Indonesia, korupsi dikenal dengan istilah KKN, singkatan dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Korupsi telah menjadi wabah penyakit yang menular di setiap aparat negara, dari tingkatan terendah hingga tingkatan tertinggi. Berdasarkan laporan tahunan dari lembaga ternama internasional, yaitu Political and Economic Risk Consultancy atau yang disingkat PERC, Indonesia adalah negara terkorup nomor 1 di dunia berdasarkan hasil surveinya pada tahun 2001 bersama dengan Uganda. Jadi, dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia, perlu ditegakkan kembali peran Pancasila, yaitu pertama, perlu menegakkan kembali spirit Pancasila sebagai upaya dalam pemecahan persoalan bangsa yang begitu kompleks, sehingga Pancasila bukan hanya sekadar 5 poin yang harus dihafal atau bukan hanya sebagai pemanis di mulut saja. Pancasila dilahirkan sebagai standar ideologi dan moralitas bagi bangsa serta sebagai landasan pembangunan multidimensi. Kedua, perlu penegakan hukum secara konsekuen dan konsisten tanpa pandang bulu, sebagaimana teori yang dikemukakan oleh Niccolo Machiavelli bahwasanya maju tidaknya suatu negara sangat bergantung pada sistem penegakan hukum yang terjamin. Gagasan konstitusionalisme. Undang-undang dasar dipandang sebagai suatu lembaga yang mempunyai fungsi khusus, yaitu menentukan dan membatasi kekuasaan pemerintah di satu pihak dan pihak lainnya untuk menjamin hak asasi warganya. Undang-undang dasar dianggap sebagai perwujudan hukum tertinggi yang harus dipatuhi oleh warga negara dan pejabat-pejabat sekalipun, sesuai berdasarkan dalil pemerintah, yaitu berdasarkan hukum, bukan oleh manusia. Teori ini mengandung pesan bahwa sistem pengelolaan negara harus tetap berbasis pada prinsip-prinsip hukum tanpa harus mengorbankan kepentingan bangsa dan negara. Undang-undang dasar dianggap sebagai jaminan atas hak hidup, sosial, dan ekonomi. Kejahatan korupsi sangat bertentangan dengan nilai-nilai tersebut. Ketiga, perlu Pancasila kembali direvitalisasi sebagai dasar filsafat negara dan prinsip prima bersama-sama norma agama. Maka, nilai-nilai Pancasila dan norma-norma agama merupakan dasar untuk seluruh warga Indonesia berbuat baik. Karena Pancasila merupakan suatu dasar negara yang dijadikan sebagai aturan untuk mengatur warga negaranya untuk menjadi lebih baik. Atau Pancasila merupakan suatu peraturan pemerintahan yang harus dipatuhi oleh setiap warga negara agar korupsi tidak merajalela kemana-mana. Perlu dengan cara menyadarkan kembali setiap warga negara untuk memperdalam setiap butir-butir dalam Pancasila, yaitu melalui sosialisasi, audiensi terbatas, seminar, dan cara-cara serupa lainnya. Cara ini merupakan cara yang paling ideal agar setiap warga negara memiliki rasa tanggung jawab dan rasa kesadaran akan pentingnya Pancasila. Keempat, pendekatan yuridis konstitusional. Pendekatan ini sangat diperlukan guna meningkatkan kesadaran Pancasila sebagai sumber dari sumber hukum, bahkan sebagai sumber dari etika dan moralitas bangsa. Pelaksanaan Pancasila mengandaikan
tumbuh dan berkembangnya pengertian, penghayatan, dan pengamalannya dalam keseharian hidup kita secara individu maupun sosial. Kelima, perlu kerjasama lintas sektoral agar setiap elemen bangsa ini mempunyai rasa tanggung jawab terhadap masalah korupsi yang melilit bangsa ini. Setiap anak bangsa dituntut mampu memaknai dan menjiwai nilai luhur Pancasila dan tetap mengedepankan nilai etika dan moral sehingga dapat menjadi bangsa yang adil dan beradab. Sistem terintegrasi pemberantasan korupsi melibatkan berbagai elemen merupakan perwujudan dan implementasi nilai luhur Pancasila, khususnya sila kedua dan sila kelima, yaitu kemanusiaan yang adil beradab dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menurut saya, korupsi di Indonesia telah menjadi persoalan bangsa yang sangat sulit untuk ditangani, maka dibutuhkan peran Pancasila dalam penanganannya. Kita harus sadar bahwa kepentingan sosial itu lebih dari segalanya. Sebagai warga negara Indonesia, saya menyarankan bahwa setiap warga negara Indonesia harus tahu betapa pentingnya Pancasila. Di dalam Pancasila terdapat banyak sekali makna, salah satunya yaitu kepentingan sosial bagi seluruh bangsa Indonesia. Jadi dari situ kita bisa tahu bahwa kepentingan sosial lebih penting dari kepentingan individual atau kepentingan suatu golongan. Jadi kita harus bisa menahan diri untuk tidak melakukan hal tersebut. Kita tidak boleh serakah, egois, menyalahgunakan kekuasaan, dan tamak terhadap harta dan hal-hal serupa lainnya. Kita tidak boleh melakukan itu karena itu dapat mengakibatkan kerugian bagi bangsa kita sendiri. Oleh sebab itu, kita harus bisa menanamkan sifat-sifat yang tertanam pada Pancasila. Kita harus bisa memahaminya dan menerapkannya di keseharian kita sehari-hari. Mungkin segitu saja dari video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.